Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argisti Syakurian Widodo dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu materi yang ada di kelas 10 semester 1 ini, yaitu materinya tentang ruang lingkup biologi. Apakah itu ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup lainnya. Banyak sekali contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, contoh yang paling sederhana yaitu kita temui saat kita sedang makan sehari-hari. Kita makan daging hewan dan hewan tersebut makan dari tumbuhan. Tumbuhan tersebut membutuhkan karbon dioksida dari kita dan tumbuhan itu menghembuskan oksigen untuk kita bernafas setiap hari, ya. Di dalam ruang lingkup biologi terdapat 10 tingkatan. Yang pertama, molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur atom. Molekul juga biasanya disebut partikel terkecil dari suatu unsur senyawa. 2. Sel. Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. 3. Jaringan. Jaringan terbentuk dari beberapa sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalnya jaringan pada tumbuhan, jaringan pada otot, dan jaringan pada hewan. Yang keempat, organ terbentuk dari organ yaitu terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu, misalnya daun, batang, dan akar yang ada pada tumbuhan ataupun organ yang ada pada hewan. Yang kelima, sistem organ. Beda ya, tadi yang keempat organ, yang kelima yaitu sistem organ. Sistem organ terdiri dari organ-organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis, misalnya sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan. Yang keenam, organisme. Organisme merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling berhubungan dan bekerja sama, menjalankan fungsi-fungsinya tertentu. Yang ketujuh, populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi manusia dan hewan. Biasanya populasi itu sering kita dengar populasi hewan, ya. Yang kedelapan, komunitas. Komunitas merupakan suatu kumpulan populasi atau beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu, misalnya populasi dalam suatu kebun. Yang kesembilan, ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya yang di dalamnya terdapat timbal balik, misalnya ekosistem pantai, ekosistem danau, dan ekosistem hutan. Yang 10, bioma. Bioma adalah suatu kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem dunia atau global. Ya, berikut yang tadi saya ucapkan itu adalah 10 tingkatan yang ada di ruang lingkup biologi. Selanjutnya, peran biologi untuk lingkungan. Tanpa kita sadari, sebenarnya penerapan ilmu biologi ini terjadi di sekitar kita loh. Misalnya, ketika kita berjalan di sekitar taman, kita ketemu dengan tumbuhan yang hijau, segar, terus pepohonan di sekitar jalan raya yang berjajar rapi, dan berbagailah tumbuhan lain. Keberadaan tumbuhan ini berdampak sangat baik bagi kehidupan kita. Karena apa? Kualitas udara semakin baik, tidak ada polusi udara, dan udaranya menjadi segar.
Kenapa bisa begitu? Karena tumbuhan memiliki peran untuk menyerap populasi udara di sekitar kita. Terima kasih.